Ya, prinsipnya kami SMA Negeri 1 Berwai membangun dari sisi keterbatasan yang mana pembangunan ini kami kira menjadi satu tolak ukur untuk menciptakan sebuah sekolah masa depan yang memberikan kenyamanan, yang memberikan suatu pendidikan dari sisi moral untuk menciptakan kedamaian antara baik itu sesama maupun terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sisi yang lain, pembangunan sumber daya manusia, kita mengharapkan terjadinya pemerataan baik itu di daerah perkotaan sampai pada daerah-daerah terpencil. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita secara bersama agar perhatian infrastruktur terutama dalam kelengkapan fasilitas pembelajaran dapat dipersiapkan secara matang sehingga daya saing ataupun mutu yang kita dapatkan itu bisa berdaya saing begitu dengan sekolah-sekolah yang sudah mapan. Pada tempat yang lain kami berpikir ketika kita menyiapkan segala fasilitas untuk anak, maka mutu itu dengan sendirinya bisa tercapai. Nah, saat ini kami SMA Berwai melihat dari tolak ukur bahwa kami masih belajar. Kami sama-sama masih belajar. Dari sisi pembelajaran itu kami inginkan dengan kenyataan sekarang kami belajar dari sebuah pena, sebuah buku, satu orang guru, satu orang siswa misalnya seperti itu. Dengan segala keterbatasan yang saya sampaikan tadi itu dapat mendongkrak bagaimana dari sisi fasilitas yang kita siapkan untuk sekolah ini dapat berimbang dari sisi mutu apabila sekolah ini siswa ini dapat belajar dengan perbandingan 1 banding dengan 1000 buku, sehingga dari daya sumber itu dapat ditunjang dengan baik dengan fasilitas yang sangat nyaman. Merilis kembali pembangunan SMA Negeri 1 Berwai pada tahun 2013, kami datang dengan segala keterbatasan, dengan segala kekhawatiran keberhasilan pembangunan 4 unit gedung sebagai unit sekolah baru itu ditopang dengan berbagai faktor keterbatasan. Yang pertama, lokasi ini menjadi sebuah lokasi yang sulit. Apalah artinya kami melihat sebuah punggung gunung atau punggung bukit itu yang ditata untuk dijadikan sebagai tempat belajar siswa. Realitasnya seperti itu. Di sisi lain, dari daya transportasi untuk pengangkutan material ke lokasi itu sangat tidak memungkinkan atau tidak dapat dijangkau dengan baik dengan kendaraan. Apalagi pada saat itu kami mengerjakan pada musim hujan, jadi
dengan segala susah payah kita berpikir agar material pembangunan ini bisa masuk ke lokasi. Nah, oleh karena itu dengan berbagai harapan kami sudah mewujudkan impian teman-teman SM3T yang merintis kehadiran sekolah ini. Kami memberikan apresiasi yang cukup besar, begitu pula dukungan dari seluruh pihak, sehingga sekolah ini dapat kami wujudkan dengan baik seperti dengan fasilitas yang tersedia saat ini. Nah, oleh karena itu kita berpikir tidak cukup untuk 4 gedung ini yang telah kami pakai untuk mewujudkan mimpi anak-anak kami. Tetapi oleh karena itu tentunya kami membutuhkan dukungan real atau sokongan dana dari pemerintah pusat untuk membantu kami mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih modern, walaupun ada di daerah-daerah yang terisolasi. Nah, kami berharap dengan perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa memfasilitasi sekolah ini untuk dapat berkembang menjadi sebuah sekolah yang bisa berdaya saing, baik itu dalam tataran lokal, tataran nasional, bahkan mungkin kami berharap bisa bersaing dalam taraf internasional. Nah, ini mungkin harapan-harapan kami, mimpi-mimpi kami. Semoga kami dapat mendapat apresiasi positif dari kementerian, sehingga kita bisa dapat kembangkan daerah-daerah terpencil menjadi potensi-potensi sumber daya manusia yang utuh untuk Indonesia. Pada prinsipnya saat ini sekolah ini baru berkembang kurang lebih 1 tahun lebih, jalan 2 tahun. Tentunya kami sudah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan sekolah ini dengan jiwa dan terus belajar untuk menemukan sebuah titik orientasi dalam pengembangan sekolah. Tentunya sekolah ini dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tentunya tidak kami sekedar meratap dan terus mengeluh. Kami juga berusaha berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, walaupun sesederhana apa yang kami lakukan, tapi cukup berarti untuk anak-anak kami di sini. Nah, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman SM3T, dan terutama peran-peran teman-teman yang membantu kami dari program SM3T ini. Mereka memiliki peran yang cukup vital dalam hal membantu kami untuk melakukan perubahan-perubahan yang tadinya bersifat statis itu menjadi sesuatu yang dinamis, baik dalam struktur pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini pengembangan yang kami harapkan sekolah ini tetap terjamah dengan berbagai perubahan yang ada, sehingga tanpa
rekan-rekan SM3T membantu kami untuk mempublikasikan segala keterbatasan. Tentunya kami tidak menemukan arah kemana sekolah ini dibawa. Nah, oleh karena itu selaku pimpinan sekolah ini tentunya tetap dan selalu membuka diri untuk kita bersama-sama dengan rekan-rekan SM3T, terutama yang menginspirasi berdirinya sekolah ini, untuk membantu atau bersama-sama membantu kita mengembangkan sekolah ini menjadi sebuah sekolah harapan, yang mengirimkan sebuah harapan baru untuk para peserta didik, walaupun ada di daerah-daerah yang terisolir seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi kami berharap suatu saat mimpi ini tidak terbatas sampai di sini, dan bahkan saya punya keinginan satu ketika mungkin saya bisa bertemu secara langsung dengan Pak Menteri, Pak Anies Baswedan, dan juga beliau itu adalah idola saya yang memikirkan keterbatasan kita di daerah-daerah terpencil seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam semangat untuk Pak Menteri. Terima kasih.